Pose with the fans. Di tengah perkembangan zaman dan kebutuhan global, pendidikan dituntut untuk terus berinovasi. Salah satu bentuk inovasi yang kini banyak diperbincangkan adalah penerapan kurikulum Cambridge. Kurikulum internasional yang menekankan pada pemikiran kritis, pemahaman konseptual, dan kesiapan global. Di satu sisi, ada kelas-kelas modern, penuh papan tulis digital, proyek riset, dan kurikulum global yang dikenal dengan Cambridge. Di sisi lain, lantunan ayat dan kitab kuning bergema di pesantren. Di sana, adab dan ilmu berjalan beriringan, berpondasikan nilai-nilai keislaman. Apa jadinya jika kurikulum Cambridge hadir bukan hanya di sekolah formal, tapi juga di lingkungan pesantren? Selamat datang di episode spesial kali ini dengan tema Cambridge di pesantren bukan sekedar perubahan, tapi sebuah perjalanan. Inilah percakapan lintas ruang narasumber hebat kita yang akan memberikan insight baru kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast mengenai kurikulum Cambridge. Nah, kita sudah bersama narasumber yaitu Bapak Dr. Muhammad Mutahibun Nafis MAG. Selamat sore Bapak. Sore. Nah, langsung saja kita kupas tuntas mengenai kurikulum Cambridge berbasis pesantren. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui ya Bapak, kurikulum Cambridge itu adalah kurikulum yang fokusnya pada internasional. Iya. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana tentang kurikulum Cambridge itu? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan ke saya. Tentu ini nanti apa yang saya sampaikan adalah dari sisi pengalaman dan pemahaman saya pribadi. Jadi kurikulum Cambridge ini adalah sebuah kurikulum yang diterapkan oleh beberapa lembaga pendidikan kita, baik itu formal ataupun non formal seperti pesantren, yang mengadopsi atau menggunakan kurikulum yang sesuai dengan standarnya Cambridge begitu. Dan memang arahnya untuk internasionalisasi atau lebih pada kemampuan bahasa Inggris peserta didik, walaupun sebenarnya tidak hanya itu, karena memang sesuai dengan pengalaman saya yang ada di putri saya bahwa apapun mata pelajarannya itu memang menggunakan kurikulum Cambridge. Ya, saya teruskan. Jadi standarnya memang standar Cambridge, mapelnya pun juga terbatas sesuai mapel atau mata pelajarannya sudah ditentukan, dan dari mulai proses awal sampai evaluasi itu juga memang sesuai dengan standar itu tadi. Jadi mereka sudah punya buku pedoman atau pegangan sendiri. Memang salah satu upaya adalah bagaimana pengembangan bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu. Baik Bapak, untuk perbedaan sendiri antara kurikulum Cambridge tersebut di pendidikan formal dan berbasis pesantren itu seperti apa? Iya, sebenarnya tidak begitu ada perbedaan ya, cuma memang ketika ada pesantren atau pendidikan non formal yang mau mengembangkan dan menggunakan kurikulum seperti Cambridge seperti ini, maka hasil atau outputnya saya kira itu yang patut menjadi apa ya, acungan jempol kira-kira gitu bahasanya. Kenapa? Karena selama ini seperti pesantren itu kan tidak begitu atau belum begitu ngeh gitu ya, belum begitu familiar betul dengan bahasa-bahasa asing atau internasionalisasi seperti ini. Walaupun hari ini sudah begitu banyak sih pesantren-pesantren yang sudah mulai mengembangkan dirinya untuk menjadikan output atau alumni atau santrinya ini bisa go internasional. Dan ini tentu yang menjadi catatan bersama atau pertimbangan bersama, terutama di dunia pesantren, yang patut untuk dipertimbangkan kembali ketika mengembangkan pendidikannya. Artinya bahwa apa yang ada di kurikulum Cambridge ini, menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, patut untuk dipertimbangkan untuk diterapkan, internalisasikan di lembaga seperti pesantren. Jadi perbedaannya saya kira akan semakin bagus ya, manakala ada santri kitabnya bagus, Qurannya bagus, tapi bahasa Inggrisnya bagus gitu kan.
Kalau selama ini misal selama ini Bahsul Masail itu dengan bahasa Arab gitu, bayangkan Bahsul Masail dengan bahasa Inggris. Tentu kan akan keren. Artinya keren itu tidak hanya keren dalam bahasanya, tidak, tapi penikmat atau orang yang akan bisa mengambil manfaatnya tidak hanya yang kita paham bahasa Indonesia, tapi mereka yang paham bahasa Inggris akan bisa menikmati itu. Dan hasanah keilmuan pesantren itu begitu luar biasa yang selama ini belum banyak orang, terutama kalangan barat, bisa memahami secara penuh apa isi keilmuan di pesantren. Nah, menurut Bapak sebagai wali murid dari Putra Bapak yang sekolah yang lembaganya itu Ya. Nah, untuk Bapak mendukung putri Bapak itu seperti apa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam pembelajaran itu? Iya, tentu saya selaku orang tua itu memberi waktu, ruang, kesempatan yang seluas-luasnya untuk putri saya untuk mengeksplor kemampuannya. Sebagai orang tua saya tidak membatasi, sebagai orang tua saya juga tidak mengkotak-kotak, kira-kira begitu ya. Bahwa misalnya saya ini kan dosen PAI, Duh, kamu juga harus jadi dosen PAI. Enggak, itu menurut saya tidak pas selaku orang tua. Berilah saja kesempatan seluas-luasnya, waktu seluas-luasnya, termasuk misalnya untuk mengikuti lomba-lomba, event-event tertentu yang berkaitan dengan kemampuan di sekolah, yang apalagi di pesantren. Itu saya kira menjadi perhatian yang baik untuk orang tua yang anaknya mengikuti kurikulum yang seperti ini. Saya kira tidak hanya Cambridge ya, kurikulum yang lain yang internasionalisasi itu juga banyak, yang itu menurut saya bisa menghasilkan santri-santri yang kompeten gitu ya dalam bidang bahasa Inggris, khususnya bahasa asing, yang ini bisa lebih meluaskan kemampuannya nanti ketika dia di jenjang selanjutnya, misalnya di perguruan tinggi S1, S2, bahkan di S3. Baik, terima kasih banyak Bapak. Cukup sekian ya podcast kita hari ini mengenai kurikulum Cambridge yang mana ada di pesantren. Dari saya, moderator, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan akhir dari podcast kami bersama Bapak Nafis yaitu kurikulum Cambridge ini bisa diterapkan di seluruh lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk upaya mendorong standar internasionalisasi pendidikan, terutama di bidang penguatan kemampuan bahasa Inggris beserta reading. Selain itu, dari pengalaman putri Bapak Nafis tadi, kurikulum ini tidak hanya berfokus pada keahlian dalam berbahasa Inggris saja, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan standar internasional kurikulum Cambridge. Terdapat perbedaan dasar antara penerapan kurikulum Cambridge di pendidikan formal dan di pesantren, tetapi penerapan kurikulum Cambridge di pesantren memberikan dampak yang signifikan. Seperti pesantren yang sebelumnya belum mengenal pendekatan internasional dan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, kini mampu bersaing untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat global. Penerapan kurikulum Cambridge di pesantren dianggap sangatlah potensial karena dapat menggabungkan kekuatan tradisional pesantren seperti pemasangan kitab kuning dan Al-Quran dengan menggunakan bahasa asing yang kuat. Nah, hal ini dapat membuka peluang bagi pesantren untuk dikenal dan diakses yang lebih luas, termasuk di kalangan internasional, sehingga memperkuat eksistensi dan kontribusinya di dalam dunia pendidikan global. Tersebut menunjukkan adanya penekanan kuat pada niat untuk mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu pengalaman tertentu. Hal ini tercermin dari pengulangan kalimat, yaitu pada kalimat pertama kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan pengalaman ini. Mungkin dalam pengulangan kalimat ini bersifat tidak sengaja atau bersifat teknis, inti pesan yang disampaikan ini tetap jelas, yakni bahwa pembahasan kita ini berfokus pada eksplorasi atau penelusuran yang berkaitan dengan pengalaman ini. Nah, selanjutnya dengan perbaikan struktur dan pengulangan kesimpulan yang sudah disampaikan Mbak Laila, ini sebenarnya bisa dapat lebih baik untuk suatu pembahasan atau narasi yang reflektif mengenai pengalaman tersebut. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.